Kisah antara Akila dan Mohan kini benar-benar seperti mengulang bab awal. Perjalanan mereka masa-masa penuh pertengkaran, sindiran, dan ketegangan emosional. Di teras kafe, suasana kembali memanas. Mohan tak bisa menyembunyikan rasa cemburunya saat melihat raut wajah bahagia Akila. Ia baru saja menerima kabar dari Mama Mayang bahwa malam nanti akan ada pertemuan keluarga antara dirinya, Fatah, Amanda, dan Jordan. Pertemuan itu bukan sekadar silaturahmi, tapi juga bentuk restu terhadap kerjasama bisnis waralaba yang sedang dirintis Akila dan Fatah. Akila terlihat begitu antusias. Dengan semangat, ia membagikan kabar itu kepada Tumon Temonia dan bahkan meminta doa agar usaha barunya bersama Fatah berjalan lancar. Semangat Akila justru membuat Mohan terdiam. Bukan karena ia tak senang, melainkan karena rasa cemburu, kehilangan, dan bersalah yang berdesakan di dadanya. Meski kini hubungannya dengan Raisa mulai stabil, Mohan tak bisa membohongi diri Akila masih punya ruang di hatinya. Melihat Akila yang tampak bahagia dan semakin dekat dengan Fatah, baik secara profesional maupun personal, membuat Mohan merasa seperti kehilangan sesuatu yang pernah sangat berarti. Tapi ia juga sadar semua ini adalah konsekuensi dari pilihannya. Sendiri pilihan untuk menjauh demi melindungi Akila, meski kini justru menyakitinya perlahan. Di balik sikap dingin dan sindiran-sindiran pedas yang ia lontarkan, Mohan tak bisa menyembunyikan rasa tidak relanya. Ia terus mencermati gerak-gerik dan sorot mata Akila. Dan dari situlah ia merasa yakin Akila belum sepenuhnya bisa melupakan Fatah. Mungkin bukan soal cinta lama yang bersemi kembali, tapi lebih pada kenyamanan-kenyamanan bersama seseorang yang sudah mengenalnya luar dan dalam. Dan itu cukup untuk membuat Mohan merasa tergantikan. Sindiran demi sindiran ia lontarkan sepanjang hari itu tentang hubungan bisnis Akila dan Fatah hingga pertemuan keluarga malam nanti. Bagi Mohan, semua itu adalah tanda bahwa Akila benar-benar telah melangkah maju dan bukan bersamanya lagi. Akila yang tadinya bersemangat perlahan mulai kesal menghadapi sikap Mohan. Ia lelah, mental dan emosionalnya terkuras, hingga akhirnya ia memilih pergi dari tempat itu dalam keadaan marah. Sesampainya di rumah, Akila langsung masuk ke kamar dan mencoba menenangkan diri sambil bersiap sayap berganti pakaian. Malam itu, ia akan menghadiri makan malam penting bersama keluarga Fatah. Meski hatinya kacau, Akila tahu ia harus tetap tampil tenang dan profesional di hadapan semua orang. Di sisi lain, Fatah menerima panggilan dari ibunya, Amanda, yang mengabarkan tentang pertemuan keluarga malam nanti. Tanpa banyak pertimbangan, Fatah menyanggupi undangan itu. Ia tahu ini adalah langkah awal kerjasama bisnis waralaba yang ia rancang bersama Akila. Di sisi lain, Fatah menerima panggilan dari ibunya, Amanda, yang mengabarkan tentang pertemuan keluarga malam nanti. Tanpa banyak pertimbangan, Fatah menyanggupi undangan itu. Ia tahu ini adalah langkah awal kerjasama bisnis waralaba yang ia rancang bersama Akila. Meski terlihat siap, dalam hati Fatah menyimpan keraguan. Ia belum sepenuhnya yakin Akila benar-benar siap terjun serius ke dunia bisnis. Akila memang penuh semangat, punya kemauan untuk belajar. Tapi bagi Fatah, semangat saja tak cukup, perlu konsistensi dan kestabilan emosional. Apalagi melihat kondisi Akila yang masih sering terguncang karena masa lalunya bersama Mohan. Meski begitu, Fatah pelan-pelan mulai membuka hatinya. Ia sadar, bisnis ini bukan sekadar tentang keuntungan, tapi juga soal kepercayaan
dan keyakinan. Namun di balik itu semua, ada satu hal yang membuat Fatah gelisah. Zara. Zara adalah sosok yang selama ini setia di sisinya, mengerti, dan selalu ada. Fatah tahu, jika ia terlalu sering menghabiskan waktu bersama Akila, hubungan dengan Zara bisa terganggu. Ia takut menyakiti Zara. Dan lebih dari itu, takut kehilangan sosok yang selama ini begitu berarti. Kini, Fatah berdiri di antara dua pilihan sulit. Mengejar peluang baru bersama Akila, atau menjaga hubungan yang telah ia bangun bersama Zara. Pertemuan malam ini bukan hanya awal dari kerjasama bisnis, tapi juga mungkin awal dari pertaruhan perasaan yang lebih dalam. Sementara itu, Mayang menunjukkan sisi berbeda dari dirinya yang dulu. Jika sebelumnya dikenal sebagai sosok keras, kaku, dan suka mengatur hidup Akila, kini ia perlahan mulai melepas kendali. Mayang tak lagi memaksakan kehendaknya. Ia mulai memberi ruang bagi Akila memilih jalannya sendiri. Termasuk saat Akila menyampaikan keinginan memulai bisnis waralaba bersama Fatah. Meski sempat ragu mengingat kedekatan masa lalu, Akila dan Fatah yang bisa membangkitkan luka lama kali ini. Mayang tak ingin mengekang. Ia membiarkan Akila mengambil keputusan dan berani menanggung risikonya. Di balik perubahan besar ini, ada satu sosok misterius yang tak diketahui. Akila, seseorang yang terus menelepon Mayang belakangan ini. Suaranya tenang, namun penuh keyakinan. Ia menyentuh sisi emosional Mayang dengan cara yang tak terduga, memberi sudut pandang baru yang selama ini tak pernah terpikirkan. Dan secara perlahan, kata-kata dari sosok ini mulai mengubah cara pandang Mayang terhadap Akila. Mayang mulai sadar, kebahagiaan Akila jauh lebih penting dari gengsi, prestise, atau omongan orang. Bahkan keputusan mengizinkan Akila ikut pentas seni yang dulu ia tolak mentah-mentah juga karena dorongan sosok misterius ini. Ada kemungkinan besar bahwa sosok itu tak lain adalah UKN. Seseorang yang diam-diam selalu mendukung Akila dari balik layar, yang selama ini hanya dikenal lewat pesan-pesan anonim. Di sisi lain, Amanda memilih sikap netral dan dewasa. Ia menyerahkan sepenuhnya urusan hati Fatah kepada anak lelakinya. Apakah Fatah akan bersama Akila, Zara, atau bahkan perempuan lain? Amanda percaya Fatah tahu yang terbaik. Sebagai ibu, Amanda melihat sendiri bagaimana kedewasaan Fatah tumbuh dari waktu ke waktu. Ia yakin Fatah akan memilih dengan hati dan juga akal. Namun, Amanda juga sadar Jordan, suaminya, punya peran tersendiri dalam kedekatan Fatah dan Akila. Jordan melihat peluang besar dari kolaborasi dua anak muda ini, terutama dari sisi bisnis. Baginya, semakin dekat hubungan personal mereka, semakin kuat fondasi kerjasama waralaba yang sedang dirintis. Jordan punya kepentingan dan ia tak ragu menggiring situasi agar sesuai arah yang diinginkannya. Ia bahkan siap turun langsung mendukung penuh setiap aspek bisnis mereka. Sementara itu, Zara menunjukkan kedewasaan yang mengagumkan. Meski dalam hatinya masih tersimpan rasa khawatir, cemburu, bahkan sakit setiap kali melihat Fatah kembali dekat dengan Akila. Zara memilih mengikhlaskannya. Fatah tak menyembunyikan apapun darinya. Ia bercerita jujur soal kerjasama dengan Akila dan semua risiko yang mungkin muncul. Zara tahu dalam posisi ini ia bukan siopo-siopa secara hukum, hanya pacar. Tapi rasa cintanya membuatnya berbesar hati. Ia sadar jika terus membatasi gerak Fatah, itu bukan cinta, melainkan pengikatan. Padahal, cinta sejati adalah memberi ruang dan kepercayaan. Zara tak ingin menjadi penghalang dalam perkembangan Fatah, apalagi di dunia bisnis. Impian Fatah yang sebenarnya